Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh atau sejarah dari Bani Umayyah. Kita masih berada di era kekhilafahan Hisham bin Abdul Malik. Telah kita sebutkan pada tahun 122 Hijriyah terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Zaid bin Ali bin Husain, Zaid bin Ali bin Al-Husain rahimahullahu taala. Beliau bersama rakyat Kufah melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah. Namun kemudian Bani Umayyah melalui gubernur Irak yakni Yusuf bin Umar berhasil memadamkan pemberontakan tersebut. Bahkan kemudian Zaid bin Ali bin Al-Husain gugur dalam medan pertempuran. Kemudian beliau pun dimakamkan, tapi oleh tentara Bani Umayyah kuburannya dibongkar. Kemudian jenazahnya disalib selama 44 tahun selama 4 tahun disalib bersama para pemimpin pemberontakan lainnya. Ini pembahasan kita di pertemuan pekan yang lalu. Nah, kemudian kita lanjutkan di antara kejadian juga yang terjadi tidak lama setelah pemberontakan Zaid bin Ali bin Al-Husain rahimahullahu taala pada tahun 122 Hijriah, pasukan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa di mana pasukan kaum muslimin yang berada di Khurasan ketika itu berhasil menangkap raja Turki yang bernama Khursul. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa fiha ghaza Nasr bin Sayyar amirul Khurasan ghazawatin muta'addidah fit Turk. Pada tahun 122 Hijriah, gubernur Khurasan yang bernama Nasr bin Sayyar dia melakukan beberapa peperangan dan pertempuran melawan orang-orang Turki. Wa asara malikahum Khursul fi ba'di tilkal hurub. Nah, dalam beberapa peperangan tersebut Nasr bin Sayyar berhasil menawan raja mereka, yaitu raja Turki yang bernama Khursul. Wa huwa la ya'rifuh, dalam keadaan dia tidak tahu bahwa raja Turki telah berhasil jadi tawanan kaum muslimin. Namun begitu tahu, falamma tayaqqanahu wa tahaqqaqahu sa'ala minhu Khursul ay yutliqahu ala an yursila lahu alfa ba'irin min ibli Turk. Maka ketika ketahuan bahwa di antara tawanan-tawanan Turki itu ada rajanya, karena rajanya ini sudah tua dia berperang dalam usia yang sudah cukup lanjut, sehingga tentu ini menimbulkan kecurigaan bagaimana orang yang sudah setua ini berada di antara pasukannya orang-orang Turki. Maka kemudian ketahuan Khursul ini ketahuan oleh pasukan kaum muslimin bahwa dia adalah raja Turki. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia melakukan negosiasi dengan Nasr bin Sayyar. Dia meminta agar Nasr bin Sayyar melepaskannya dengan tebusan. Artinya kalau dibebaskan maka Khursul akan mengirimkan beberapa hadiah kepada Nasr bin Sayyar. Apa yang akan dia kirimkan? Dia akan mengirimkan alfa ba'irin min ibli Turk wahya bakhati wa alfa birdaun. Khursul menawarkan kalau dia dibebaskan dia akan mengirimkan 1000 ekor ibil Turk. Ibil Turk ini unta Turki. Jadi unta Turki itu unta yang besar, kemudian dia memiliki bulu yang lebih banyak. Demikian juga alfa birdaun, dan dia akan mengirimkan
1.000 ekor birzaun. Birzaun itu kuda yang besar, yang biasa dipakai untuk angkutan ya, angkutan yang berat-berat itu namanya birzaun. Jadi besar-besar kudanya. Nah, jadi mau diberi 1.000 ekor onta Turki dan 1.000 ekor kuda birzaun. Wa huwa ma'adzalika syekhun kabir jiddan ya. Dan ketika itu kondisi Kursul sendiri sudah sangat lanjut usia, sudah tua sekali. Sudah tua sekali, lalu dia bernegosiasi dengan Nasr bin Sayyar, kalau kamu lepaskan aku akan kirimkan 1.000 ekor onta Turki dan aku akan kirimkan 1.000 ekor kuda yang gagah perkasa. Fasyawara Nasr ya man hadratuhu atau man bihadratihi minal umara bidzalik fi dzalika faminhum man asyara bi itlaqih. Maka kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Nasr bin Sayyar bermusyawarah ya dengan para pemimpin, dengan para komandan yang ada di sekitar beliau. Faminhum man asyara bi itlaqihi. Maka di antara panglima-panglima tersebut ada yang mengusulkan ya, ada yang mengusulkan untuk membebaskan Kursul karena tawarannya itu cukup menggiurkan ya, 1.000 ekor onta Turki dan 1.000 ekor kuda yang gagah perkasa ya ditukar dengan raja Turki. Lalu apa yang terjadi ya setelah bermusyawarah dan mendapatkan masukan-masukan dari panglimanya, Kursul pun dipanggil ke hadapan Nasr bin Sayyar. Thumma sa'alahu Nasr bin Sayyar ya kam ghazawta min ghazawat. Kemudian Nasr bin Sayyar pun bertanya kepada Kursul, si raja Turki, berapa peperangan yang telah kau ikuti? Faqala thintaini wa sab'ina ghazwah. Kemudian kata Kursul, aku telah mengikuti 72 peperangan. Subhanallah. Ya, usianya sudah sangat lanjut dan dia telah mengikuti 72 peperangan. Dan itu bukan satu hal yang mengherankan ya. Bangsa Turki memang bangsa yang doyan perang ya. Kalau Anda baca sejarah Turki, kehidupan mereka, hari-hari mereka diisi dengan peperangan. Sampai Turki Utsmani juga ya. Kalau Anda lihat sejarah Turki Utsmani, perang terus kerjanya ya. Perang terus kerjanya, invasi perang, mempertahankan wilayah, kerjanya perang terus. Ya, baru berhenti setelah Perang Dunia Pertama mungkin. Nah, itu juga masih ikut perang ya. Masih ada peperangan-peperangan yang diikuti oleh orang-orang Turki. Jadi memang kehidupan Turki itu identik dengan peperangan. 72 perang yang telah diikuti oleh Kursul. Faqala lahu Nasr ma mithluka yutlaq ya qad syahidta hadza kullah. Maka kemudian kata Nasr ya sejarah hidupmu ini ya, dengan sejarah hidupmu yang seperti ini engkau tidak pantas untuk dibebaskan. Ya, sudah mengikuti 72 peperangan, kemudian jadi tawanan lalu ditebus. Ini akan memperburuk citra Kursul. Ya, kalau dia dibebaskan dengan membayar tebusan padahal sudah 72 peperangan yang telah dia ikuti, maka ini tentu akan merendahkan citranya sebagai seorang yang gagah perkasa. Maka kata Nasr, kamu nggak pantas untuk dibebaskan. Waqad syahidta hadza kullah. Ya, sudah sekian banyak peperangan yang telah kau ikuti. Tsumma amara bihi faduribat unuquhu fasalabahu. Maka kemudian Kursul pun dipanggil, lalu dipenggal kepalanya, lalu jasadnya disalib. Ya, disalib oleh Nasr bin Sayyar. Dan itu merupakan kebanggaannya daripada dia dibebaskan dengan membayarkan sejumlah hewan ternak tadi ya, kuda-kuda dan juga unta-unta, akan lebih harum namanya kalau dia dieksekusi oleh musuh. Qala falamma balagha dzalika jaisyah ya na'am min qatlihi batu tilka lailah yaj'aruna wa yabkuna alaih. Maka apa yang terjadi ya di tengah-tengah pasukannya Kursul, begitu mereka mendengar kabar kematian sang raja ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, setelah sampai kabar kematian Kursul ya, dibunuhnya atau dieksekusinya Kursul, maka pasukan Kursul menghabiskan malam dengan ratapan. Yaj'aruna wa yabkuna alaih ya. Mereka meratapi kematian Kursul dan juga menangisi kematiannya, menangis pasukannya. Begitu rajanya meninggal dunia. Wajadzu lihahum. Lalu apa yang mereka lakukan? Nah, ini bentuk ratapannya orang-orang Turki ketika itu ya, sebelum mereka masuk Islam. Jadzu lihahum. Jadzu itu mereka mencukur habis jenggot-jenggot mereka. Dicukur habis jenggot-jenggotnya. Ya. Wa qatta'u adhanahum. Nah, ini yang serem nih ya. Dan mereka
memotong kuping-kuping mereka, potong kupingnya untuk meratapi kematian sang raja. Wa harraqu khiyaman katsirah, kemudian mereka membakar kemah-kemah yang demikian banyak. Wa qatalu an'aman katsirah, kemudian mereka membantai atau menghabisi banyak sekali hewan ternak. Falamma asbaha amru Nasr ya bi ihraqihi ya li alla ya'khudhu juthatahu. Kemudian begitu mendengar demikian besar pengagungan pasukannya Qursul terhadap rajanya, maka apa yang dilakukan oleh Nasr bin Sayyar, yang sebelumnya jenazah Qursul disalib, ya diperintahkan oleh dia untuk diturunkan kemudian dibakar. Ya, tujuannya agar tidak diambil oleh orang-orang Turki. Ya bahaya kalau jenazahnya masih ada, ya ini akan menjadi sumber masalah. Orang-orang Turki akan merangsek masuk ke dalam wilayah kaum muslimin untuk mengambil jenazahnya Qursul. Maka agar itu tidak terjadi, diturunkanlah jenazah Qursul oleh Nasr bin Sayyar, kemudian dibakar sehingga tidak ada lagi bekasnya. Namun apa yang terjadi? Fakana dzalika asyaddu alaihim min qatlihi. Namun ternyata begitu mendengar kabar ya jenazah sang raja telah dibakar oleh kaum muslimin, maka yang demikian ini terasa lebih berat bagi para pengikut Qursul, bagi para pasukan Qursul daripada berita kematiannya. Berita kematiannya sudah cukup berat, tapi begitu mendengar jenazahnya dibakar oleh kaum muslimin, ini membuat mereka semakin bersedih. Wan sarafu khaibina saghirina khasiin. Maka kemudian mereka pun ya kembali ke tanah air mereka, ya kembali ke tempat-tempat mereka dalam keadaan yang sangat terhina. Ya, saghirin artinya mereka dalam keadaan yang sangat terhina, ya khasiin dalam keadaan yang demikian rendah. Qala thumma qarra Nasrun ala biladihim. Maka kemudian setelah matinya Qursul, ya dengan mudah Nasr menyerang negeri-negeri Turki. Faqatala minhum khalqan katsiran wa asara umaman la yuhsauna kathratan. Ya, maka kemudian dia pun berhasil membunuh banyak sekali prajurit Turki dan kemudian berhasil menawan banyak sekali tawanan yang tidak bisa dihitung saking banyaknya. Jadi kematian Qursul ini memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap pertahanan orang-orang Turki. Ya, mereka kehilangan pemimpin yang sangat mereka hormati, maka dengan lebih mudah Nasr bin Sayyar ya merangsek masuk ke wilayah mereka, berhasil menawan banyak sekali orang-orang Turki dan mengambil alih wilayah-wilayah mereka. Baik. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah setelah Raja Khaqan demikian juga Qursul ini mati, ya meninggal dunia, maka persatuan orang-orang Turki pun pecah. Persatuan orang-orang Turki pecah, tidak ada lagi figur pemimpin yang bisa mempersatukan mereka. Dan kasus seperti ini sering terjadi. Ya, ketika seorang pemimpin, ya pemimpin entah dia bertangan besi atau dia seorang yang bijak dalam memimpin sehingga bisa mempersatukan suku-suku atau kabilah-kabilah atau bangsa-bangsa yang ada di bawahnya, tapi kemudian dia meninggal dunia tanpa mewariskan sistem yang kuat atau tanpa mewariskan pemimpin yang bisa memimpin seperti dia, maka apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa bangsa-bangsa yang dulunya bersatu itu saling cakar-cakaran. Nah, ini sejarah ya dari zaman dahulu. Ketika figur pemersatu itu meninggal dunia, maka bangsa atau rakyat yang dia pimpin kemudian pecah dan saling membunuh. Anda mungkin bisa mengecek sejarah Yugoslavia. Yugoslavia dulu adalah negara di Balkan itu ya, negara yang bersatu di bawah kepemimpinan Joseph Broz Tito. Ini presidennya Yugoslavia. Dulu namanya Yugoslavia. Tapi begitu Joseph Broz Tito ini meninggal dunia, pecah Yugoslavia. Kita dapati ada negara Serbia, Kroasia, Bosnia Herzegovina, kemudian Albania, dan itu saling berperang ya. Kroasia sama Serbia perang, Bosnia sama Serbia perang. Padahal dulu mereka bersatu, dipersatukan oleh sosok yang bernama Joseph Broz Tito. Nah, ini juga terjadi pada bangsa Turki. Begitu figur-figur pemimpin seperti Khaqan dan juga Qursul ini meninggal dunia, maka mereka saling bunuh-bunuhan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya setelah kemudian kematian mereka, ya tafarraqa syamlul al-atraq wa ja'ala ba'duhum yughiru ala ba'din wa ba'duhum yaqtulu ba'dan hatta kadat an tukharrab biladuhum.
Maka ketika pemimpin-pemimpin ini telah meninggal dunia, maka pecahlah persatuan orang-orang Turki. Ya, sebagian di antara mereka menyerang sebagian yang lain, sebagian di antara mereka membunuhi sebagian yang lain, sampai kemudian hancurlah negeri mereka. Washtagalu anil muslimin, dan fokus mereka pun berpaling dari kaum muslimin, sibuk dengan konflik internal di antara mereka. Ya, subhanallah ya, sejarah selalu berulang. Ketika figur pemersatu itu mati ya tanpa mewariskan sistem yang kuat ya yang bisa mempersatukan, maka akan terjadi perpecahan dan saling bunuh di antara rakyatnya. Taib ya, maka ini PR juga ya, kita tuh sebenarnya ketika jadi pemimpin tuh bangun sistem, sehingga ketika kita tidak ada, sistem itu masih bisa berjalan dengan baik, tidak tergantung dengan figur pemimpin. Karena begitu figur pemimpin nggak ada dan sistem itu tergantung pada pemimpin, maka akan mudah sekali untuk hancur. Maka akan mudah sekali untuk hancur. Nah, ini pelajaran yang bisa kita dapatkan. Begitu figur pemimpin orang-orang Turki ini hilang, maka mereka saling bunuh-bunuhan. Taib, Masya Allah. Kemudian pada tahun 124, nah ini mendekati masa-masa akhirnya kekhilafahan Hisham bin Abdul Malik ya. Hisham itu meninggal tahun 125 Hijriah. Nah ini pada 124, kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma dakhalat sanatu arba'in wa ishrina wa mi'ah." Kemudian masuk tahun 124 Hijriah. Fiha ghaza Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik bilad Rum, falakiya Malik Rum ya Al-Yun, fasalima Sulaimanu wa ghadib. Pada tahun 124 Hijriah, Sulaiman bin Hisham, ini anaknya Khalifah Hisham bin Abdul Malik, ya dia kirim anaknya untuk memimpin pasukan. Makanya nanti di akhir kita akan bacakan testimoni dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, bahwa Hisham ini termasuk Khalifah Bani Umayyah yang cukup apik ya, yang cukup bagus ya. Di mana kekhilafahan beliau berlangsung hampir 20 tahun. Kemudian konflik internal itu relatif sedikit dan pengiriman pasukan jihad itu sangat intensif ya. Bahkan dia kirimkan anak-anaknya dia kirimkan untuk memerangi bangsa Romawi, untuk memperluas wilayah kaum muslimin. Nah, kita bisa lihat di sini dari pernyataannya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, beliau mengirimkan putranya sendiri yang bernama Sulaiman. Ya, ghaza Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik bilad Rum. Pada tahun 124 Hijriah, Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik melanjutkan penyerangan ke negeri Romawi. Falakiya Malik Rum Al-Yun. Kemudian dia pun bertemu dengan pasukannya Romawi yang dipimpin oleh rajanya sendiri yang bernama Al-Yun. Al-Yun ini maksudnya Raja Leon. Ya, Raja Leon ketiga. Ya, dia yang menjadi pemimpin Romawi di masa kekhilafahan Hisham bin Abdul Malik. Dan kisah Leon ini pernah kita bahas ya. Kita pernah bahas di eranya Yazid bin Abdul Malik ya, bahwa terjadi penipuan ya. Ketika itu Maslamah bin Abdul Malik ditipu oleh Leon, disuruh bakar persediaan makanannya. Dan memang kalau kita baca biografinya Leon ini, memang dia banyak berinteraksi dengan kaum muslimin dan dia memanfaatkan keberadaan kaum muslimin untuk meraih tahta Romawi. Karena waktu itu ada konflik internal di antara mereka. Kemudian dengan tangan kaum muslimin, Leon ini bisa menjadi kaisar, menjadi raja Romawi. Ya. Makanya ada faedah ya. Sebagian sejarawan barat itu menyebutkan Leon ini dia di masa kepemimpinannya itu terjadi penghancuran patung secara besar-besaran. Ya, jadi patung itu banyak dihancurkan oleh Leon. Ini kata sejarawan barat sendiri mengatakan, ya, disebutkan dalam Ensiklopedia Britannica bahwa penghancuran patung-patung ini karena Leon ini banyak berteman dengan kaum muslimin sebelum dia jadi raja. Ya, dia sebelum jadi raja dia banyak berteman dengan kaum muslimin karena memang dia sekutunya Maslamah bin Abdul Malik. Nah, dalam Islam itu kan patung itu nggak boleh tuh ya, dihancurkan, dan Nabi perintahkan untuk menghancurkan patung. Maka ini ternyata mempengaruhi Leon. Kemudian dia merujuk pada ajaran Injil yang benar ya. Dalam perjanjian lama itu atau dalam Taurat itu disebutkan perintah Allah untuk menghancurkan patung. Maka dihancurkan patung. Ya. Walaupun itu mendapatkan pertentangan ya, karena Romawi itu memang sejarahnya identik dengan patung. Anda lihat di Roma itu ya, patung-patung, kuil-kuilnya isinya patung semua. Tapi Raja Leon ini karena mendapatkan pengaruh dari pasukan kaum muslimin ya,
dia menghancurkan patung-patung, padahal dia adalah seorang raja Romawi. Ya, maka dia berhadapan dengan pasukannya Sulaiman bin Hisham. Qala fasalima Sulaiman wa ghanim. Maka dalam pertempuran tersebut Sulaiman pun mendapatkan keselamatan dan juga mendapatkan harta ghanimah. Taib. Kemudian masuklah pada tahun 125. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa fiha ghaza an-Nu'man ibn Yazid bin Abdul Malik ya as-Saifah min biladi Rum. Kemudian pada tahun 125 Hijriah, An-Nu'man bin Yazid bin Abdul Malik melakukan penyerangan ke negara Romawi dalam peristiwa pergerakan musim panas atau pertempuran musim panas. Ini sudah pernah kita singgung, ada pertempuran musim panas, ada pertempuran musim dingin. Maka di tahun 125 Hijriah di musim panas, An-Nu'man bin Yazid melakukan serangan-serangan ke wilayah bangsa Romawi. Qala, kemudian kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa fi Rabi'il akhir minha tuwfiya Amirul Mukminin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Namun pada bulan Rabiul Akhir tahun 125 Hijriah wafatlah Amirul Mukminin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, ya. Setelah kurang lebih 19 tahun atau 20 tahun berkuasa, akhirnya pada bulan Rabiul Akhir tahun 125 Hijriah Khalifah Hisham bin Abdul Malik ya mendapati ajalnya. Apa yang menjadi sebab dia meninggal dunia? Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala menyebutkan bahwa dia terkena penyakit tumor di tenggorokannya. Qala Al-Haytham bin Imran, Az-Zahabi menukilkan dari Al-Haytham bin Imran, mata Hisham ya bi waramil khalqi da'un yuqalu lahu khardhun al-hardhun. Penyebab kematian Hisham adalah penyakit waramil khalqi, yaitu kanker atau tumor yang muncul di tenggorokannya. Wallahu a'lam apa istilahnya zaman sekarang ya, mungkin kanker nasofaring ya. Kanker yang muncul di di antara hidung dan kerongkongan. Ya, dia meninggal dunia karena penyakit tersebut, dan penyakit itu juga populer dengan nama al-hardhun, penyakit al-hardhun. Bir-Rosafah, dan dia meninggal dunia di Ar-Rosafah. Ar-Rosafah ini adalah tempat peristirahatannya yang kemarin kita sebutkan ya, di mana Hisham bin Abdul Malik ini orangnya pengen tenang ya, dia nggak pengen dengan pertumpahan darah. Makanya dia membangun Ar-Rosafah, sebuah tempat untuk beristirahat. Ya, namun ternyata walaupun dia sudah berada di Rosafah, dia tetap mendapatkan laporan dari anak buahnya. Ya, terjadi pertempuran ini, pertempuran itu ya, sampai ada yang membawa percikan darah ya, pasukannya yang gugur di medan pertempuran. Maka kata siapa, Hisham, nggak ada satu hari saya bisa libur ya dari darah ini, kata dia. Ya. Jadi dia tidak suka sebenarnya dengan pertumpahan darah. Makanya dia menyepi di Ar-Rosafah. Qala wa tasallama al-khilafah al-Walid bin Yazid waliyal ahdi. Maka kemudian kekhilafahan pun atau tampuk kekhilafahan pun diterima oleh Al-Walid bin Yazid ya sebagai putra mahkota. Jadi kita flashback lagi, sebelum Yazid bin Abdul Malik meninggal dunia, dia angkat adiknya yaitu Hisham bin Abdul Malik untuk menjadi raja. Kemudian dia juga mengangkat putranya yang bernama Al-Walid bin Yazid sebagai putra mahkota. Jadi sudah dua pemimpin yang ditetapkan oleh Yazid ya bin Abdul Malik. Kalau dia meninggal dunia, maka yang menjadi raja adalah adiknya Hisham bin Abdul Malik. Kalau Hisham bin Abdul Malik meninggal dunia, ya maka yang menjadi raja adalah putranya yang bernama Yazid bin Al-Walid atau Al-Walid bin Yazid. Baik. Kemudian tentang detail peristiwa kematian Hisham bin Abdul Malik disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, dzakara ghairuhu ya anna Hishaman nadhara ila auladihi wa hum yabquna haulah. Ya, disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa Hisham ya saat dia akan meninggal dunia,
dia memandang kepada anak-anaknya. Ya, saat itu anak-anaknya sedang berada di sisi Hisham bin Abdul Malik. Yabkuna haulah. Mereka menangis ya di sekitar Hisham bin Abdul Malik. Faqala, maka kemudian Hisham mengatakan, jadalakum Hishamun bid dunya. Ya, wajadtum alaihi bil buka. Ya. Kata Hisham, sesungguhnya Hisham telah bersungguh-sungguh untuk mewariskan dunia kepada kalian, ya, dan kalian wariskan kepada Hisham tangisan. Artinya aku telah penuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Tapi kenapa kemudian kalian menangis? Wa taraqalakum majama, dan dia telah mengumpulkan apa yang telah dikumpulkan. Dia telah tinggalkan, dia telah tinggalkan untuk kalian apa yang telah dia kumpulkan selama ini. Kita bahas ya di awal pertemuan ketika kita masuk membahas Hisham bin Abdul Malik. Hisham ini dikenal dengan pemerintahan yang demikian efisien dan efektif. Jadi beliau melakukan pengetatan pengeluaran negara sehingga bisa mengumpulkan harta yang demikian banyak. Ya, begitu efisien dia dalam pengelolaan keuangan negara. Wa taraktum alaihi ma kasab, ya. Dan kalian meninggalkan atau mewariskan kepadanya apa yang telah kalian usahakan, ya, apa yang kalian lakukan. Ma a'dhama munqalaba Hisham illam yaghfirillahu lah. Alangkah besarnya perkaranya Hisham, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Ya. Maksudnya begini, ketika Hisham itu meninggalkan harta yang banyak, ya, jangan sampai harta ini kemudian menjadi beban bagi Hisham nanti di akhirat. Ya, wahai anak-anakku, aku telah tinggalkan kepada kalian harta yang demikian banyak, tapi jangan sampai harta ini kalian pergunakan untuk sesuatu yang bisa memperberat dosaku nanti di akhirat. Jangan. Itu keinginannya Hisham kepada anak-anaknya. Jangan sampai apa yang aku tinggalkan ini menyebabkan beban bagiku. Jadi maksudnya Hisham, pergunakanlah harta yang ditinggalkan ini dengan sebaik-baiknya. Qala ma'adzama munqalaba Hishamin, ya, illam yaghfirillahu lah. Alangkah besarnya atau dahsyatnya nasibnya Hisham apabila dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya alangkah malangnya nasib Hisham kalau kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala walamma mata ja'atil khazanah, ya, fa khatamu ala hawasilihi wa aradu tasqinil ma' falam yaqdiru lahu ala kumkum hatta ista'aru lahu. Maka ketika Hisham meninggal dunia, ya, para pengumpul harta negara berkumpul kemudian mengumpulkan hartanya Hisham sampai kemudian ketika keluarganya Hisham ini ingin memasak air, ya, mereka tidak menemukan adanya sebuah tempat untuk bisa dipakai karena semuanya langsung diambil oleh negara. Hatta ista'aru alahu, sampai kemudian mereka pun meminjamkan panci tadi, ya, untuk memasak air. Ya. Jadi dia begitu Hisham meninggal dunia, ya, harta-hartanya diambil. Wallahu taala alam. Ini mungkin yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Qala wa kana nakshun khatamihi al-hukmu lil hakamil hakim. Dan ketika itu cincin yang ada di tangannya Hisham, ya, terpahat pada cincin tersebut al-hukmu lil hakamil hakim. Hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, hakim yang paling adil. Subhanallah, ya. Jadi ini menunjukkan kesolehan Hisham bin Abdul Malik. Ya, di era 20 tahun dia memimpin, ya, kurang lebih, ya, dia telah berupaya untuk mengupayakan yang terbaik bagi kaum muslimin. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kanat wafatuhu birrasafah, ya, yaumal arbi'a, ya, li sittin baqina min Rabiul Akhir sanata 25 wa mi'ah. Ya, ketika itu beliau rahimahullahu taala wafat di Ar-Rusafah
pada hari Rabu, ya. Pada hari Rabu 6 hari sebelum berakhirnya bulan Rabiul Akhir tahun 125 Hijriyah. Ya, jadi di akhir ya, 6 hari sebelum berakhirnya bulan Rabiul Akhir beliau meninggal dunia di tahun 125 Hijriyah. Wa huwa ibnu bid'in wa khamsina sanah. Saat beliau meninggal dunia, ya, beliau berusia 50 sekian tahun. Wakila innahu jawaza sittin. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia meninggal dunia dalam usia lebih dari 60 tahun. Wallahu ta'ala alam, ya, kalau kita lihat perhitungan ya enggak sampai 60 tahun ya. 50 sekian tahun dia telah meninggal dunia. Baik, qala wa shalla alaihi al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Ketika itu yang menyolatkan jenazahnya adalah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Ini raja setelahnya. Raja setelah Hisham bin Abdul Malik meninggal dunia adalah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Dialah yang kemudian menyolatkan jenazahnya Hisham bin Abdul Malik. Alladzi waliyal khilafah ba'dahu, dan Al-Walid bin Yazid inilah yang kemudian mewarisi kekhilafahan setelah kematian Hisham. Qala wa kanat khilafatu Hisham ya 19 sanah wa 7 ashhurin wa 11 yauman. Dan disebutkan bahwa usia kekhilafahan Hisham bin Abdul Malik itu 19 tahun ya, 19 tahun 7 bulan dan 11 hari. Subhanallah, detail sekali ya. Masya Allah. Jadi Hisham itu berkuasa menjadi khalifah dari kekhilafahan Bani Umayyah itu selama 19 tahun 7 bulan 11 hari. Ya. Wakila thamaniyatu ashhurin wa ayyam. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa usia kekhilafahannya itu 26 thamaniyata ashhur wa ayyam ya. Dikatakan bahwa usia kekhilafahannya 19 tahun ya, 8 bulan dan lebih beberapa hari. Ya, jadi ada yang mengatakan jumlah kekhilafahannya atau masa dia berkuasa adalah 19 tahun 7 bulan 11 hari. Ada yang mengatakan bahwa usia kekhilafahannya 19 tahun ya, 8 bulan lebih beberapa hari. Wallahu a'lam. Nah, demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, akhir pembahasan era kekhilafahan Hisham bin Abdul Malik. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan ya, dari apa yang kita paparkan di beberapa pertemuan tentang era kekhilafahan Hisham bin Abdul Malik, ya, bisa kita katakan beliau adalah pemimpin yang relatif bagus ya. Setelah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, demikian juga Umar bin Abdul Aziz, termasuk khalifah yang patut mendapatkan pujian adalah Hisham bin Abdul Malik. Ya, Hisham bin Abdul Malik. Bahkan ini disebutkan oleh para ulama ya, bahwa Hisham termasuk raja yang bagus ya di antara deretan raja Bani Umayyah. Al-Imam Ibnu Katsir bahkan memberikan pujian ya. Kita simak ya pujian dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terhadap Hisham bin Abdul Malik. Qultu, kata beliau. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah beliau mengatakan, qultu, aku katakan, lamma mata Hisham bin Abdul Malik, mata Maliku Bani Umayyah. Sampai statementnya seperti itu, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ketika Hisham bin Abdul Malik meninggal dunia, maka meninggal dunialah raja-raja Bani Umayyah. Artinya nggak ada lagi sosok yang memang pantas disebut sebagai raja yang bagus, raja yang baik setelah Hisham meninggal dunia. Ya. Qala wa tawalla wa adbara amrul jihad fi sabilillah wa taraba amruhum jiddan. Maka ketika Hisham bin Abdul Malik ini meninggal dunia, maka perkara jihad fisabilillah yaitu tawalla wa adbar, mulai berpaling dan mulai berkurang, wa tarba amruhum jiddan, dan perkara mereka
perkara mereka, pemerintahan mereka mengalami kegoncangan setelah Hisham bin Abdul Malik meninggal dunia. Wa in kanat qad ta'akhkharat ayyamuhum ba'dahu nahwan min sab'i sinin. Walaupun ketika Hisham meninggal dunia, dinasti Bani Umayyah tidak langsung runtuh secara otomatis, tidak. Masih ada 7 tahun. Ya, jadi munculnya dinasti Abbasiyah itu pada tahun 30-an. Ya, 130-an Hijriyah. Begitu Hisham meninggal dunia, Bani Umayyah tidak langsung kolaps, tidak. Masih tersisa 7 tahun sebelum mereka kolaps. Walakin fi ikhtilafin wa haijin, akan tetapi walaupun masih bisa survive selama 7 tahun pasca wafatnya Hisham bin Abdul Malik, kekuasaan Bani Umayyah berada dalam perselisihan dan kekacauan. Kalau nanti kita baca ya, pemerintahan Yazid bin Al-Walid, ya Al-Walid bin Yazid, maaf, Al-Walid bin Yazid, kita lihat kacau sekali Bani Umayyah. Ya. Mereka punya raja-raja yang kacau ya. Mungkin sama kayak Amerika sama Donald Trump sekarang ini ya, kacau sekali. Ya. Maka kita akan lihat setelah Hisham bin Abdul Malik, ya, Bani Umayyah mengalami degradasi, penurunan. Yang sebelumnya mereka jaya berperang melawan Romawi, Persia, kemudian mulai mengalami penurunan. Berarti posisi Hisham bin Abdul Malik ini cukup penting ya. Dia adalah raja, termasuk raja-raja terbaik dari Bani Umayyah. Wa mazalu kadzalika hatta kharajat alaihim Banul Abbas fastalabuhum ya nikmatahum wa mulkahum. Demikian kondisi Bani Umayyah sepeninggal Hisham bin Abdul Malik. Mereka dilanda perselisihan, mereka dilanda kekacauan, mereka dilanda saling bunuh. Sampai keluarlah Banu Abbas ya, yang kemudian bangkit untuk melawan mereka dan merebut kenikmatan dan kerajaan mereka, ya. Kekuasaan yang sudah dibangun selama puluhan tahun akhirnya dijatuhkan oleh Bani Abbas. Makanya sebagian ahli sejarah itu mengatakan Hisham ini bagus jadi raja, tapi kekurangannya satu katanya. Ya, dia tidak memperhatikan makar-makarnya Bani Abbas. Ya, sebagai seorang penguasa harusnya dia perhatian ini dengan golongan-golongan yang berupaya untuk menggerus kekuasaan. Ya bukan demi kekuasaan pribadi, tapi demi kestabilan politik. Tapi ini kurangnya Hisham, ya, dia kurang aware, kurang memperhatikan pergerakan Bani Abbas yang mencoba untuk merongrong pemerintahan Bani Umayyah. Qala wa qatalu minhum khalqan wa salabuhum al-khilafah. Maka kemudian ternyata Bani Abbas ya berhasil menunjukkan kekuatan. Mereka pun banyak membunuh para pemimpin dari Bani Umayyah, sampai kemudian mereka pun berhasil menumbangkan kekhilafahan Bani Umayyah. Kama sayati insyaallah, sebagaimana yang akan dibahas ya nanti insyaallah dengan lebih panjang lebar. Kita akan bahas tentang bagaimana upaya Bani Abbas untuk merebut kekuasaan dari tangan Bani Umayyah, ya. Jadi itu sudah kita sebutkan ya, sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi kudeta yang dilakukan oleh Bani Abbas terhadap Bani Umayyah itu bukan pekerjaan sehari 2 hari, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan era kekhilafahan Hisham bin Abdul Malik rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas era kekhilafahan Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, ya, putra dari Yazid bin Abdul Malik bin Marwan. Ya, apa yang terjadi setelah dia memegang tampuk kekhilafahan? Apakah hal-hal yang positif yang dia lakukan atau justru sebaliknya? Ini menarik untuk kita kaji insyaallah di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Taib wallahu taala a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Kita tutup kajian kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.